Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang penyebab kegagalan. Saudara, berbicara tentang kegagalan, setiap kita pasti tidak ingin mengalami kegagalan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana supaya kegagalan itu terjadi. Kita perlu belajar apa yang menjadi penyebab kegagalan. Selain kita banyak kali belajar bagaimana supaya berhasil, kita juga perlu belajar apa penyebab kegagalan, supaya selain kita sedang berjuang bagaimana supaya berhasil, kita juga berjuang menghindari kegagalan. Sering orang katakan saudara bahwa untuk mengetahui uang asli atau uang palsu, kita perlu belajar bagaimana ciri-ciri uang asli. Kita juga perlu belajar bagaimana ciri-ciri uang palsu, supaya kita memiliki pemahaman yang lengkap. Demikian juga dalam menjalani kehidupan ini saudara, kita perlu belajar banyak bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan, mengalami bagaimana berjalan dalam kehendak Tuhan, mengalami bagaimana rancangan Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tetapi kali ini kita juga perlu belajar apa yang menyebabkan kegagalan. Karena seringkali saudara, orang-orang berpikir bahwa itu sesuatu yang baik, yang dia kerjakan sesuatu yang baik, tetapi yang baik itulah yang akhirnya membawa dia kepada kehancuran. Yang baik menurut pikiran dia itulah yang akhirnya membawa dia kepada kegagalan. Itu sebabnya kita perlu belajar bukan hanya tentang bahwa itu sesuatu yang baik, tetapi apakah itu membawa kepada keberhasilan atau malah itu membawa kepada kegagalan. Adakah saudara yang pernah mengalami kegagalan dalam hidup saudara? Mari kita belajar saudara, apa yang menyebabkan kegagalan supaya ke depan kita tidak lagi mengalami kegagalan. Ataukah saudara mungkin pernah saudara melakukan sesuatu yang baik, tetapi kebaikan yang saudara kerjakan itu malah membawa saudara kepada kehancuran dan kegagalan? Mari kita belajar saudara, supaya kita jangan salah berpikir. Kita berpikir itu sesuatu yang baik, tetapi ternyata itu membawa kepada kegagalan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara
ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif supaya saudara benar-benar memahami firman Tuhan secara benar, saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di pagi hari ini. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, kalau kita lihat dunia ini yang terdiri dari begitu banyak bahasa, maka kalau kita pikir kenapa ya bisa terjadi demikian? Begitu banyaknya bahasa. Ternyata awalnya dari sini, saudara, di mana pada waktu itu awalnya bahasa seluruh bumi sebenarnya hanya satu bahasa dan satu logatnya. Jadi pada waktu itu hanya satu bahasa, hanya satu logatnya. Tetapi karena manusia melakukan kesalahan, sehingga pada akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini kita akan belajar. Kalau kita lihat di sini, maka terjadilah kegagalan. Ada misi mereka, ada visi mereka, ada keinginan mereka, ada tujuan yang mereka mau capai. Tetapi ternyata semua impian-impian mereka tersebut gagal total. Kita akan belajar kenapa mereka gagal. Padahal pada waktu itu, saudara, mereka ada satu bahasa dan satu logatnya. Bayangkan jika satu bahasa, satu logat sedang bekerja sama. Tentu saja semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Semuanya bisa bersatu hati dalam bekerja dan hasilnya pasti akan maksimal dan efektif. Itu seharusnya yang terjadi, saudara. Karena mereka semua satu logat, satu bahasa. Bahkan, saudara, Tuhan sendiri mengakui akan hal itu. Karena ketika mereka mulai bekerja, mulai berkegiatan, mulai melangkah untuk mewujudkan mimpi mereka, maka apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu ayat 5 dikatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Sampai di ayat 6 ini Tuhan memberi pernyataan, saudara, bahwa mulai dari sekarang apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya, saudara, bahwa ketika mereka satu bahasa, satu logat, sepaham, sepengertian, semua saling mengerti karena satu bahasa, semua saling memahami karena satu bahasa, satu logat, saudara. Mereka mengerjakan semuanya dengan sehati. Mereka kerjakan semuanya dengan satu pemikiran, satu bahasa, satu pemahaman.
Dan Tuhan berkata bahwa mulai dari sekarang apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Artinya saudara, dengan satu logat, satu bahasa, satu pemahaman itu, apapun bisa dikerjakan. Tidak ada yang mustahil. Sebenarnya ada hal yang sangat positif di sini dari orang-orang yang ada di peristiwa Menara Babel ini, saudara. Di mana bahwa kita bisa belajar, kalau kita punya satu bahasa, satu pemahaman, satu hati, satu pikiran, satu tujuan, satu rencana, maka tidak ada yang mustahil. Baik dalam hidup kita, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, di bisnis kita, di tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau di sana kita bekerja tim, bersatu hati, satu pemahaman, satu pikiran, satu tujuan, satu bahasa, maka kita bisa melakukan perkara besar sampai Tuhan mengakui bahwa apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Ini hal positif yang bisa kita ambil, saudara. Ini hal positif yang bisa kita pegang, bahwa dengan bekerja sama, bersatu hati, satu pikiran, satu pemahaman, apapun bisa kita kerjakan. Hanya satu yang bisa menggagalkan. Pada waktu ini, saudara, dalam peristiwa ini, dalam konteks ini, hanya satu yang bisa menggagalkan. Apa itu? Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menggagalkan orang yang bersatu hati, orang yang bersepakat, orang yang melakukan perkara besar bersama-sama dengan kesepahaman. Hanya satu yang bisa menggagalkan, Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, jika kita bersatu hati, kita punya tim, bersatu hati, sepakat, satu bahasa dan sebagainya, baik di tengah keluarga kita, di tengah pelayanan, di tengah gereja, di dalam bisnis kita dan sebagainya. Kita punya tim yang sepaham, sebahasa, sepakat, dan kemudian didukung oleh Tuhan. Wow, itu luar biasa, saudara. Tidak akan ada yang bisa menggagalkan. Karena dengan kesepahaman, kesepakatan satu bahasa tadi, hanya satu yang bisa menggagalkan, yaitu Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan sendiri pun akhirnya mendukung? Tuhan sendiri pun akhirnya ikut bekerja. Itu akan menghasilkan perkara yang besar. Itu akan menghasilkan perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah di dalam konteks ini, visi dan misi mereka, mimpi mereka yang mereka mewujudkan dengan satu bahasa, satu pemikiran, satu tujuan, satu rencana itu, saudara, akhirnya digagalkan oleh Tuhan, tidak didukung oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengacau balaukan mereka di sana dan berantakan semua, saudara, berantakan semua. Itu sebabnya saat ini saya mau kita belajar dari peristiwa ini. Bagaimana supaya kita sepakat, satu hati, satu rencana, satu tujuan, satu tim melakukan perkara besar dan didukung oleh Tuhan pula. Itu yang ingin kita kerjakan, saudara. Itu yang ingin kita capai, sehingga kita mencapai keberhasilan yang besar di dalam hidup kita. Orang ini gagal karena Tuhan tidak mendukung. Padahal strategi mereka, rencana mereka, semuanya sudah dengan persiapan yang matang, saudara. Tapi satu yang kurang, tidak didukung oleh Tuhan. Itulah penyebab kegagalan mereka, karena Tuhan tidak mendukung mereka. Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak sepakat dengan mereka. Kita akan belajar dari sana, saudara, kenapa Tuhan tidak mendukung mereka, kenapa Tuhan tidak sepakat dengan mereka. Untuk kita belajar dan kita hindari itu, saudara. Dan akhirnya sebaliknya yang kita mau capai. Bagaimana supaya Tuhan mendukung kita? Kalau kita hidup bekerja tim, sepakat, melakukan semuanya dengan sehati, satu tujuan, satu rencana, satu pemahaman, dan kemudian Tuhan mendukung pula, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan melakukan perkara besar. Kita akan belajar kenapa mereka tidak didukung oleh Tuhan sehingga Tuhan menggagalkan semua rencana mereka. Ada 3 hal yang saya ingin kita lihat, saudara, yang saya ingin kita belajar. Mulai ayat 3, saya baca bagi saudara. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Saudara, di sana mereka berkata, marilah kita. Oke. Lalu kemudian ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita. Saudara, di sini ada
Sekali lagi, hal yang luar biasa di mana marilah kita. Ada kesepakatan, ada satu pemikiran. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi semuanya itu mereka lakukan bagi kita. Itu ada di ayat 4 tadi. Marilah kita dirikan bagi kita. Jadi saudara, hal pertama yang saya lihat di sana adalah keegoisan, di mana semuanya mereka lakukan itu untuk mereka. Jadi Tuhan sama sekali tidak ada nampak di sana. Tidak ada tujuan mereka sama sekali untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada tujuan mereka sama sekali untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi semuanya itu, kalau kita baca semuanya itu direncanakan hanya untuk mereka. Saudara, itulah penyebab kegagalan mereka yang pertama, karena mereka melupakan Tuhan. Semua yang mereka lakukan itu, yang mereka mau kerjakan dengan sepakat, dengan sehati, sepaham itu tadi, semuanya mereka kerjakan itu untuk mereka, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuaskan keegoisan mereka, memuaskan nafsu mereka. Saudara, di dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau Tuhan berkata tidak, maka dalam hitungan detik semuanya bisa hancur. Jadi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, semua yang kita kerjakan hanya untuk kita, dan kita, maka kalau Tuhan berkata tidak, maka semuanya tidak akan bisa jadi. Kalau Tuhan berkata hancur, gagal, maka semuanya akan hancur. Itu sebabnya, saudara, kita belajar di sini. Supaya kita tidak mengalami kegagalan, mari kita berpikir apa dan bagaimana untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kita, dan kita. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, saudara, begitu banyak peristiwa di mana Tuhan menunjukkan bahwa keegoisan itu mengakibatkan kehancuran. Keegoisan itu mengakibatkan kegagalan. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana seorang muda di dalam kitab Injil diceritakan, saudara, bahwa ada seorang muda yang berhasil luar biasa, dan kemudian satu kali dia panen berlimpah-limpah, dan kemudian dia berkata, "Hai jiwaku, padamu ada begitu banyak harta." Setelah dia panen, lalu kemudian apa yang akan dia lakukan? Apa yang dia tanya dirinya, apa yang akan dia lakukan? Dan kemudian dia jawab sendiri, "Aku akan memperbesar lumbung-lumbungku dan menyimpan semuanya di sana." Dan setelah itu dia berkata, "Hei jiwaku, tenanglah sekarang. Padamu ada begitu banyak persiapan, ada begitu banyak bekal." Tetapi Tuhan berkata, "Malam ini nyawamu diambil, hai orang bodoh. Untuk apa semuanya itu?" Artinya apa, saudara? Kalau yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan itu hanya untuk kita, dan kita, dalam hitungan detik Allah bisa hancurkan semuanya. Dalam hitungan detik Allah bisa gagalkan semuanya. Dan memang hidup ini, apapun yang kita perjuangkan seharusnya untuk Tuhan, dan untuk Tuhan, bukan untuk kita dan untuk kita. Hari ini, saudara, adakah saudara yang sedang berjuang dan kemudian saudara berhasil? Tuhan memberkati. Mulai periksa sekarang, saudara. Apakah saudara lakukan itu semuanya hanya untuk saudara? Untuk aku, dan aku? Ataukah saat ini saudara mulai berpikir, apa yang harus ku beri untuk Tuhan? Apa yang harus ku kerjakan untuk Tuhan? Apa yang harus ku korbankan untuk Tuhan? Apa yang harus ku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Untuk menyenangkan hati Tuhan, dan sebagainya. Kalau saudara mau terus berhasil, terus Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara, mulailah berpikir apa yang harus saudara beri, korbankan, lakukan, perjuangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, jangan egois, tapi mulai berpikir untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, di ayat 4, saudara, masih dikatakan di sana, juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama." Saudara, visi mereka itu, impian mereka itu nampak dan nyata di sini adalah merupakan kesombongan, di mana mereka berkata, "Marilah kita dirikan kota yang puncaknya sampai ke langit." Itu saja sudah menunjukkan kesombongan mereka. Lalu tambah lagi mereka berkata, "Marilah kita cari nama."
Itu jelas-jelas kesombongan, saudara. Jadi apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka mau capai, itu semuanya hanyalah merupakan kesombongan diri. Mereka mau mendirikan kota yang menaranya puncaknya sampai ke langit, apa itu kalau bukan kesombongan? Lalu kemudian mereka berkata, marilah kita cari nama. Apa itu kalau bukan kesombongan? Dan itulah yang menjadi penyebab kegagalan mereka yang kedua. Kenapa mereka gagal? Karena sombong. Kenapa mereka gagal? Karena semua yang mereka kerjakan dan perjuangkan itu semata-mata dilatar belakangi oleh kesombongan. Saudara, itu yang seringkali kita harus hati-hati. Di dalam Alkitab kalau kita belajar, saudara, begitu banyak dosa. Tetapi kalau kita lihat, seringkali dosa yang begitu menghancurkan adalah dosa kesombongan. Kita melihat bagaimana iblis dijatuhkan karena kesombongan. Kita melihat juga misalnya bagaimana Saul dan Daud, mereka adalah dua raja Israel yang bisa menjadi contoh bagi kita. Saul pernah melakukan kesalahan, di mana inti dari kesalahannya itu sebenarnya adalah kesombongan. Daud pernah melakukan kesalahannya fatal, saudara. Dia membunuh suami orang, lalu kemudian mengambil istri orang. Itu kesalahan yang fatal. Tetapi yang membedakan keduanya, masa lalu memang tidak bisa diubah. Ada akibat dari masa lalu itu, tetapi ke masa depan masih bisa diubah. Tetapi Saul tidak mengubah masa depannya, Daud mengubah masa depannya. Apa yang membuat mereka bisa mengubah masa depannya? Karena Saul ini ketika ditegur marah. Itu bukti kesombongannya. Memang hal kecil yang dia lakukan, kesalahan sepele yang dia lakukan mungkin, tetapi saat dia melakukan itu, ketika Nabi menegur dia marah, saudara. Tapi Daud ketika ditegur, ketika dia melakukan kesalahan yang fatal itu, dia menyesal, dia bertobat, dia berpuasa, dan sebagainya. Jadi masalahnya apa di sini? Masalah kesombongan itu adalah masalah yang fatal di hadapan Tuhan. Demikian di sini, saudara. Kenapa Tuhan hancurkan mereka? Sombong. Bagaimana dengan saya dan saudara? Jangan sampai hidup kita berantakan, hidup kita hancur. Tuhan biarkan hidup kita hancur oleh karena kesombongan. Jadi saudara, kalau saudara tidak mau gagal, jangan sombong. Kalau saudara mau berhasil, jangan sombong. Kalau saudara tidak mau Tuhan bertindak dan menghancurkan hidup saudara, jangan angkuh, jangan sombong. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, mari kita koreksi hidup kita. Apakah saudara sedang ada dalam kerendahan hati atau kesombongan sedang menguasai kehidupan saudara? Mungkin Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara dan mulai kesombongan muncul. Mungkin saudara berhasil mencapai apa yang saudara impikan dan mulai kesombongan muncul. Pertanyaannya, saudara mau detik ini hancur dan ke depan tidak mengalami keberhasilan lagi? Atau saudara mau detik ini berhasil dan kemudian ke depan terus berhasil? Tuhan akan terus mengerjakan keberhasilan dalam hidup orang-orang yang merendahkan hati. Semakin merendahkan hati, semakin Tuhan mengalirkan keberhasilan dan berkat-Nya. Jadi yang kedua, kalau saudara tidak mau gagal, tidak mau hancur, jangan sombong. Belajar merendahkan diri. Belajar merendahkan diri. Kemudian yang terakhir, yang menyebabkan mereka gagal, saudara, masih ayat yang keempat. Ketika mereka berkata di kalimat terakhir, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka sedang sepakat mengerjakan sesuatu, bersatu hati mengerjakan sesuatu, dan tujuannya adalah supaya mereka jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, kepada Adam, dan kemudian kepada Abraham juga dan seterusnya, selalu Tuhan berfirman, penuhi bumi, penuhi bumi, penuhi bumi. Dan ketika mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi, malah lihat saudara apa yang Tuhan kerjakan. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Karena memang Tuhan punya rencana manusia harus memenuhi bumi.
Tetapi mereka punya rencana supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Artinya apa? Mereka sedang melanggar kehendak Tuhan. Apa yang mereka kerjakan dengan sehati itu adalah pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan gagalkan mereka. Sekalipun mereka bersatu hati, bersepakat, bersehati mengerjakan semuanya dengan cara terbaik, kalau Tuhan berkata gagal, semuanya akan gagal. Kalau Tuhan berkata tidak, maka tidak akan bisa terjadi. Dan tahukah saudara apa penyebab Tuhan berkata gagal? Ketika itu melanggar kehendak Tuhan, melanggar rencana Tuhan, melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya dalam hidup kita, dalam semua yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita capai, tanya dulu, apakah itu kehendak Tuhan? Merenung dulu, apakah itu kehendak Tuhan? Cari kehendak Tuhan. Supaya saudara mengerti kehendak Tuhan, supaya saudara tidak berjuang melanggar kehendak Tuhan. Kalau saudara berjuang untuk melanggar kehendak Tuhan, pada akhirnya kegagalanlah yang akan saudara terima. Itu sebabnya saat ini saudara, belajar memahami kehendak Tuhan dan berjuanglah, capailah impian saudara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Betapa dahsyat pesan firman Tuhan bagi setiap kita hari ini. Bagaimana supaya kita tidak gagal? Setiap kita pasti tidak ingin gagal. Dan kalau saudara tidak ingin gagal, mari belajar dari peristiwa ini. Yang pertama, penyebab kegagalan adalah semua yang diperjuangkan itu untuk keegoisan diri. Seharusnya mari kita berjuang untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu yang kedua, penyebab kegagalan itu adalah ketika mereka lakukan itu semua untuk menunjukkan kesombongan mereka. Kesombongan dosa fatal di hadapan Tuhan. Belajarlah merendahkan diri. Dan kemudian yang terakhir, mereka lakukan itu supaya tidak terserak ke seluruh bumi. Padahal Tuhan mau mereka terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka lakukan itu melanggar kehendak Tuhan. Carilah kehendak Tuhan, jangan langgar kehendak Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini dan kita raih janji firman Tuhan supaya kita berhasil hindari kegagalan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari kita terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan mendoakan segala pergumulan saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti. Dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka.
Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini.
Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan.
Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.